Oke Dadah. teman-teman, jangan lupa subscribe di video kita ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang pemeliharaan cana dengan menggunakan garam ikan. Di sini garam ikan, bukan garam dapur. Nah, di sini saya berbagi cerita manfaat garam ikan versi saya sendiri dan yang saya alami pemeliharaan ikan cana. Kalau menurut saya sih, saya juga sempat terutama baca-baca artikel manfaat garam itu. Kebanyakan tuh ikan cupang, terus juga ikan keseluruhan, terus apalagi ikan koi. Di sini saya sepengalaman saya dan seperjalanan saya memelihara ikan cana ya. Menurut saya di sini yang pertama itu mencegah timbulnya bakteri. Memang saya belum mengalami, tapi menurut saya sih ya bagus juga garam mencegah timbulnya bakteri. Timbulnya bakteri ini ditandai di sekitaran mulut ikan. Mulut ikan itu putih di bagian mulut atau di moncongnya ya, itu putih melingkar. Terus kalau kita pakai air garam itu untuk mencegah, mungkin bisa mengobati juga mungkin ya. Nah, yang kedua itu memberantas jamur parasit. Jamur ini ditandainya ada bercak hijau ya, bercak hijau di ikan atau di badan ikan ya, bukan spot ya. Kalau spot kan beda, dia itu bercak ya kayak ngelendir lah gitu, ngelendir hijau. Itu bisa kalau kita pakai itu garam ikan, di situ bisa ngerontokin itulah atau membasmi dia. Terus itu yang ketiga menurut saya sih mengatasi serangan parasit ya. Nah, yang saya bisa jelasin mungkin serangan parasit di sini itu parasit yang sering diingsang kali ya. Parasit itu nempel di insang itu kalau terjadinya ada parasit nempel di insang itu ikan tuh sering kayak gigit-gigit gitu. Nah, gigit-gigit maksudnya seperti makan permen karet lah gitu ya. Terus itu dia mengatasi serangan parasitnya kayak cacing tuh. Cacing nempel di sisik, bisa nempel di sisik, bahkan bisa nempel juga di insang. Cacingnya kecil sih, panjang, kalau di kasat mata bisa kelihatan ya. Juga bisa mengatasi serangan kutu ikan ya, itu yang disebut spot ya. Itu putih, bentuknya putih, biasanya nempel di sisik ikan. Itu kalau dikasih air garam juga insya Allah sehat lagi. Saya pernah alami itu, sehat, itu rontok. Oke, lanjut yang keempat itu manfaatnya menurut saya itu bisa membersihkan kotoran pada insang. Cara kan insang itu ikan itu emang adanya di akuarium dicampur garam, dia kan otomatis ngebersihin insangnya itu dia emang di air gitu maksudnya. Jadi itu dia insangnya itu bersih sih.
Itu sih pendapat saya di selama ini. Saya mau kasih makan pernah jangkrik kayak ulet tongkong, ulet Jerman, cacing, itu ya aman-aman aja sih, nggak pernah kena penyakit insang-insang gitu. Pada dasarnya alhamdulillahnya ikan saya itu bersih dan bandel menurut saya untuk segi imunnya. Nah, yang kelima itu untuk mencegah ikannya stres. Di video saya yang kemarin tuh saya spot juga untuk ikan saya pakai garam. Ternyata emang benar manfaatnya untuk mengurangi stres. Dan di video-video saya emang saya selalu ada yang menggunakan garam, ada yang enggak kasut video menggunakan garam, tapi pada dasarnya saya sering menggunakan garam itu kalau udah habis ganti air ikan. Nah, habis ganti air ikan saya pakai garam itu alhamdulillah warnanya tetap oke dan tetap cerah. Karena ini bekas kemarin di video yang kemarin aja, jadi baru saya alamin ikan ini. Karena perawatan ikan tuh masing-masing ikan berbeda-beda ya. Nah, yang terus lanjut itu yang keenam. Keenam itu bagus menurut saya, jelas banget. pH air, menormalkan pH air. Nah, emang menormalkan pH air pakai air garam itu enggak secara langsung lu beli garam ikan satu bal itu kan, satu bal itu lu pakai semua, enggak. Maksudnya di sini itu garam ikan secukupnya aja dah. Kalau kurang pede buka artikel. Nah, kalau emang mau secara bertahap ya gunain aja misalnya dengan ukuran kayak punya gua nih segini, ya gua gunain 2 sendok. Ukuran air gua segini, tank gua segini, gua gunain itu 2 sendok. Kalau emang enggak ini cuman ya sesendok dulu, besok sesendok lagi, sampai ikannya yang benar-benar enak dilihatnya, matanya cerah, warnanya cerah. Walaupun emang ikan biasanya bisa stres gitu tetap putar, tapi lama-lama lu perhatiin warnanya cerah, itu menandakan pH airnya normal dan ikan lu stabil di situ. Itu menurut gua sih. Dan mantapnya lagi harga garam itu tanpa harus pakai ketapang pun bisa cerah karena dia normal ya. Gue sering juga kan eksperimen di sini, gue pakai air putih karena demi eksperimen ya. Jadi menurut gue bagus ditambahin garam. Jangan nggak ditambahin garam menurut gue ya. Jangan nggak ditambahin garam karena bisa ya timbullah kayak yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 lah. Itu banyak lah karena kan beda lokasi, beda airnya juga. Ya mungkin ada yang pakai air inilah, air itulah. Wah, buat ikan lu walaupun ikan ini cana bagus atau kuat ya imunnya, tapi gimana ya menurut gua ya gitulah, bisa pakai batang rusak lah menurut gua, sayang ikannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan manfaat garam menurut versi gua ini ya. Terlalu menilainya apa, tapi ini menurutku dan yang gua alami perjalanan gua melihara cana. Oke, gitu aja kurang lebihnya. Oleh topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skatskoy.